Assalamualaikum semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Huina Falmai Pilberta NIM 7101419186, Ika Maulina Utami NIM 7101419305, Maya Diantari Mulyono NIM 7101419335. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai isu-isu akuntansi kontemporer. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, perkembangan revolusi industri 4.0. Yang kedua, akuntansi digital atau digital accounting. Yang ketiga, manfaat akuntansi digital. Yang keempat, penerapan akuntansi digital. Yang kelima, cloud accounting. Dan yang keenam, keunggulan cloud accounting. Perkembangan revolusi industri 4.0. Kehadiran revolusi industri mulai revolusi industri yang pertama diawali pada pertengahan abad ke-17 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Revolusi industri 2 pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik dan ban berjalan. Revolusi industri 3 diawali pada pertengahan ke-18 atau tahun 1800-an dipicu oleh ditemukannya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Selanjutnya revolusi industri 4.0 yang muncul sekitar tahun 2000 sampai 2005 didukung keberadaan internet atau international network yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja di berbagai belahan dunia, membawa perubahan mendasar terhadap seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa-bangsa di seluruh dunia. Menurut Kanselir Jerman, Merkel pada tahun 2014, revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi industri 4.0 menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Kehadiran revolusi industri 4.0 membawa perubahan pada penyesuaian pekerjaan pada manusia, mesin, teknologi, dan proses di berbagai bidang profesi, termasuk profesi akuntan. Revolusi industri menuntut profesi akuntan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan big data. Menghadapi era industri temutakhir masa kini, perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai kemungkinan baru sekaligus meningkatkan resiko secara bersamaan. Industri 4.0 terjadi pergeseran pada berbagai bidang ilmu dan profesi. Oleh karena itu, praktik akuntan perlu diubah guna meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi global melalui komunikasi daring dan penggunaan cloud computing. Berikutnya merupakan akuntansi digital atau digital accounting. Ajakan kepada dunia usaha dan industri untuk mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan maraknya digitalisasi ekonomi semakin menggema di akhir tahun 2010-an. Ekonomi digital menurut Zimmerman pada tahun 2000 merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan. Akuntansi digital merujuk pada penciptaan, representasi, dan transfer informasi keuangan dalam format elektronik atau digital
Semua transaksi akuntansi dilakukan dalam lingkungan elektronik. Dalam era ekonomi digital, semakin banyak dunia usaha dan industri yang mengaplikasikan dan mengandalkan teknologi informasi berbasis automation, big data, cloud storage, cloud computing, cognitive computing, artificial intelligence, dan Internet of Things atau IoT dalam mengembangkan inovasi lini produk mereka untuk memenangkan persaingan di pasar global. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu automation atau otomatisasi, yaitu pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis dalam melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan bantuan dan pengawasan manusia. Otomatisasi adalah proses operasi dari suatu alat atau mesin secara otomatis yang dapat mengganti peran manusia untuk melaksanakan, mengamati, mengendalikan, dan mengambil keputusan dalam berbagai kegiatan industri ataupun dalam aplikasi teknologi informasi. Yang kedua yaitu Big Data atau Mahadata, yaitu kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Karakteristik Big Data adalah volume, velocity, dan variety. Maksudnya jumlahnya terus bertambah, karakteristiknya cepat berubah, dan variasinya sangat beragam, baik dalam bentuk data terstruktur maupun data tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu cloud storage atau penyimpanan awan. Adalah media penyimpanan file berbasis koneksi internet untuk menyimpan dan mengakses. Data yang disimpan dalam cloud storage dapat diupdate dan diakses sewaktu-waktu melalui gadget atau perangkat elektronik kecil apa saja, di mana saja, dan kapan saja asalkan terkoneksi dengan internet. Yang keempat yaitu cloud computing atau komputasi awan, yaitu sistem berbasis cloud storage atau penyimpanan awan yang penggunaannya dapat melakukan pengolahan data komputasi melalui internet. Pengguna cloud computing tidak perlu menginstal aplikasi, karena internet akan mengirimkan perintah komputasinya ke pusat server. Kemudian internet akan mengantarkannya kembali atau feedback dari pusat server kepada pengguna berupa hasil perintah olahan data. Untuk mengolah data, penggunaan cloud computing cukup login menggunakan akun di internet. Contoh penggunaan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari misalnya media sosial seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Dropbox untuk menyimpan dan membagikan file dengan mudah, Google Drive dan aplikasi lain milik Google seperti Google Meet dan Google Classroom. Contoh di bidang kesehatan diantaranya yaitu telemedicine. Selanjutnya yaitu cognitive computing atau komputasi kognitif, yaitu sebuah simulasi dari proses pemikiran manusia ke dalam bentuk dan model terkomputerisasi melalui internet. Komputasi kognitif merupakan platform teknologi berupa mesin yang meniru cara kerja otak manusia dan dapat membantu manusia dalam proses pengembalian keputusan. Tujuan dari komputasi kognitif adalah untuk menciptakan sistem TI yang secara otomatis mampu mengolah dan menganalisis data untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi tanpa memerlukan bantuan manusia. Misalnya dalam e-commerce memberikan rekomendasi dan solusi kepada pelanggan, serta memberikan analisis dan solusi model pengembangan e-commerce yang lebih baik, kompetitif, dan efektif. Yang selanjutnya yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Artificial intelligence atau AI adalah
simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Teknologi AI ini dapat membuat keputusan dengan cara menggunakan dan menganalisis data yang tersedia di dalam sistem informasi. Implementasi AI dalam dunia bisnis diantaranya adalah memberikan jawaban secara otomatis atas pertanyaan yang sering diajukan pelanggan, memberikan penawaran yang tepat berdasarkan personalisasi pengalaman belanja pelanggan, memprediksi tren pasar dan perilaku pelanggan. Di industri perbankan dan keuangan, AI dapat digunakan untuk memprediksi fluktuasi mata uang dan harga saham. Di industri kesehatan, AI dapat digunakan memprediksi wabah infeksi berdasarkan analisis postingan dari masyarakat. Yang terakhir yaitu Internet of Things atau IoT atau berpikir internet, yaitu sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat mesin atau komputer. IoT adalah aktivitas antara manusia dan benda, benda dengan benda, seperti sensor, robot, platform, dan cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi sehingga memungkinkan proses kerja tertentu menjadi lebih efisien. Unsur pembentuk IoT meliputi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat elektronik berukuran kecil seperti gadget. Ada 3 alasan mendasar mengapa penerapan teknologi IoT dapat mendorong peningkatan produktivitas di era digital, yaitu perekaman data secara digital terjadi sepanjang hari, penggunaan sensor dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, perangkat pintar IoT meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengolah data. Adapun manfaat dalam dunia bisnis adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengurangi beban kerja. Yang ketiga, mengurangi kos dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mendukung real-time marketing. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan yang keenam, meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan adanya penerapan teknologi automation, big data, cloud computing, artificial intelligence, dan Internet of Things, sehingga memungkinkan beberapa kemungkinan dalam akuntansi digital. Ada 5 kemungkinan di sini. Yang pertama, pencatatan transaksi keuangan perusahaan, entry data dan rekonsiliasi akun dilakukan secara otomatis sehingga lebih efisien, akurat, dan secara real time. Yang kedua, data transaksi dan informasi lainnya yang relevan dalam jumlah besar dapat disimpan dan diakses menggunakan teknologi big data yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja sepanjang terhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga, penyusun laporan keuangan lebih mudah, cepat, dan akuntabel didukung teknologi cloud computing. Yang keempat, analisis laporan keuangan lebih mudah, cepat, serta relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan karena didukung dengan artificial intelligence. Dan yang terakhir, adanya aktivitas perusahaan dapat dikontrol, dikendalikan, diberikan rekomendasi dan solusi dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis perusahaan secara menyeluruh yang baik dan bernilai didukung dengan Internet of Things atau IoT. Dengan adanya akuntansi digital, sehingga dapat memberikan manfaat yang dapat kita rasakan pada saat ini. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu memberikan kemudahan akuntan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akuntabel dan andal, serta meningkatkan kemampuan akuntan dalam menganalisis laporan keuangan untuk membuat keputusan dan prediksi bisnis yang lebih cepat, akurat, berkualitas, dan bernilai. Sedangkan yang kedua, membantu auditor memeriksa dan menganalisis laporan keuangan dengan jumlah data
data yang besar dan meringkasnya secara teliti dalam waktu yang cepat sehingga meningkatkan akuntabilitas dan produktivitas auditor dan dimungkinkan tidak perlu lagi menggunakan metode sampling atau yang biasa disebut dengan sampling audit. Menurut Hoffman 2017, ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya digitalisasi akuntansi dan juga audit, yaitu berasal dari inovasi teknologi dan informasi. Nah, apa saja? Ada 3. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan digital terstruktur berbasis XBLR adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yaitu kerangka kerja global untuk bertukar informasi bisnis yang tersedia secara bebas untuk semua orang. Yang kedua ada pengembangan sistem akuntansi dan audit berbasis pengetahuan dan aplikasi kecerdasan buatan seperti Robotic Process Automation atau RPA, yaitu perangkat lunak yang dapat dengan mudah diprogram untuk melakukan tugas dasar dan berulang di seluruh aplikasi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan buku besar berbasis blockchain. Blockchain sendiri adalah buku besar yang telah terdesentralisasi, terdistribusi, dan publik yang dikelola bersama oleh banyak pihak, dan database dalam bentuk serangkaian catatan data yang dikelola oleh kelompok komputer yang tidak memiliki entitas. Setelah membahas mengenai akuntansi digital, mari kita membahas mengenai penerapan akuntansi digital. Apa saja sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang akuntan? Yang pertama, dengan adanya pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat mempengaruhi perubahan dan karakteristik pekerjaan akuntan. Penerapannya yaitu menghapus banyak tugas pembukuan, penagihan, dan pelaporan dan meningkatkan perannya sebagai analisis bisnis karena sudah dilakukan secara digital dan sudah terdesentralisasi. Yang kedua, menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital, akuntan itu dituntut untuk mampu menawarkan layanan akuntansi digital terutama kepada para pelanggan. Selain kita berkompeten dalam akuntansi secara manual, kita juga harus mampu menguasai akuntansi digital untuk menghadapi perkembangan ekonomi yang akan datang. Yang ketiga, adanya akuntan perlu untuk melatih kembali dan membekali lebih banyak pengetahuan dan keterampilan mengenai TIK digital yang sesuai dengan lingkungan perusahaan nantinya. Dan yang terakhir, sangat penting bagi institusi pendidikan terkhusus akuntansi memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran akuntansi digital yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lulusan akuntan yang kompeten menghadapi tantangan pekerjaan dan profesinya pada era ekonomi digital. Hal ini sudah kita jumpai untuk SMK yang ada di Indonesia, yaitu sudah melaksanakan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan untuk isu yang terakhir ada cloud accounting. Salah satu produk digitalisasi di bidang akuntansi adalah cloud accounting atau lebih dikenal dengan akuntansi awan atau akuntansi online. Cloud accounting adalah sebuah pengembangan perangkat lunak akuntansi dengan memanfaatkan teknologi internet atau dapat didefinisikan sebagai gabungan antara pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang berfungsi menjalankan program atau aplikasi melalui perangkat yang terkoneksi dalam waktu yang sama. Cloud accounting memiliki semua fungsi yang sama dengan akuntansi desktop. Akan tetapi, seluruh proses akuntansinya dipindahkan ke cloud dan memperluasnya. Semua data disimpan dengan aman di server cloud. Sebagian besar platform cloud accounting memiliki API yang terbuka, sehingga perangkat lunak pihak ketiga dapat terhubung dengan sistem cloud accounting. API atau Application Programming Interface adalah sebuah antarmuka yang digunakan sebagai perantara untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, baik dari platform atau tempat menjalankan perangkat lunak yang sama maupun lintas platform. Termasuk cloud accounting adalah perangkat lunak akuntansi yang menggunakan platform aplikasi mobile atau mobile apps dari Google Play Store atau App Store, berbasis web atau WebOS,
atau software akuntansi ada online keunggulan lainnya. Cloud accounting. Keunggulan cloud accounting dibandingkan dengan perangkat lunak akuntansi tradisional ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang lebih murah. Perusahaan pengguna atau users tidak perlu mengeluarkan biaya investasi pembelian perangkat lunak akuntansi berlisensi atau mendirikan pusat data IT tersendiri. Yang kedua, kemudahan dalam akses. Pengguna dapat mengakses berbagai informasi akuntansi melalui perangkat teknologi yang terhubung dengan internet tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Yang ketiga, ada fasilitas dan layanan. Perusahaan penyedia layanan cloud accounting menawarkan berbagai keuntungan bagi pengguna, di antaranya pembaharuan sistem secara gratis, serta pemeliharaan dan pencadangan atau backup data. Yang keempat, real-time information updating. Setiap perubahan atau input data yang dilakukan oleh pengguna akan segera tercatat di dalam sistem, sehingga setiap saat para pengguna dapat mengetahui kondisi terkini dari perusahaan. Dan yang terakhir, keamanan data. Data yang tersimpan dijamin keamanannya oleh provider. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan, baik dalam penyajian materi maupun dalam pembuatan video. Semoga materi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.